Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi di channel aku, Sri Kasimin. Alhamdulillah hari ini bisa share kembali tentang rutinitas keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Ini aku mulai dengan memasak nasi ya, karena aku pernah kayak gitu ya bunda, udah siap masak lauk pauknya, nggak taunya nasinya belum aku jerang, belum aku masak gitu. Jadi ini keburu sebelum masak sayurnya gitu, aku udah masak nasinya dulu, takut kelupaan gitu ya. Aku nih orangnya pelupa gitu, maklum udah tua ya kan bun. Nah ini sambil masak aku nyambi juga cucian ini ya. Ini sebenarnya 2 putaran sih ini, tapi aku dulu kan yang putih-putih gitu. Yang putih-putih itu aku pisahin bunda kalau nyuci supaya nggak kena luntur apa segala macem lah kayak gitu. Itu baru dari rendaman itu aku putar. Nah sementara udah memutar cucian, sekarang aku mau masak sayurnya ya. Ini aku mau buat sambal terong sambal masakan rumahan bunda. Ini sambal terongnya aku goreng ya. Terongnya cuman 1 buah aja sih. Nah ini sambil aku goreng ya, pokoknya aku kerjanya mesti satset lah kayak gitu. Ini udah putaran yang kedua ya bunda. Yang pertama tadi udah siap juga gitu kan. Aku skip tuh bun videonya, kalau enggak kan nanti panjang kali durasinya ya kan. Jadi ini udah aku ambil yang pertama tadi, udah aku jemur. Terus kemudian ini biar aku letakkan di sini dulu gitu. Pokoknya mau, karena kan mesti goreng-goreng ini nanti takutnya gosong ya kan. Nah ini udah siap, udah tinggal aku balik-balik dan sekarang udah masak terongnya. Kalau terong kan nggak lama juga ya kan bun, nggak perlu sampai gosong kayak gitu. Nah ini lanjut aku mau goreng tahunya, tahu kuning ya, tahu khas Medan lah kayaknya. Kemarin itu aku baru beli sama pak suami di Binjai ya. Biasanya tuh aku belinya banyak gitu, tapi kemarin itu cuman 3 ikat aja, 1 bungkusnya itu 3 bungkus ya, itu 10.000. Nah aku beli kemarin udah aku bagi ke anakku juga ya. Udah itu selebihnya untuk ya di rumahku kayak gitu. Soalnya pak suami itu paling suka kali tahu kuning gitu. Aku juga gitu ya, kami satu selera kalau namanya tahu kuning. Nah ini udah siap tadi goreng-gorengnya, sekarang aku tinggal numis. Ini aku mau gampang-gampang aja bunda, karena aku hari ini mau deep cleaning ya. Jadi ini mau numis toge gitu. Jadi cuman toge aja sih, taruh wortel kayak gitu ya. Ini cabenya semua diiris-iris. Jadi sekarang aku masukkan togenya tadi, udah aku tambah juga saus tiram sama kaldu jamur ya. Udah itu aja, gula garam juga. Jadi yang namanya nyayur itu aku bunda kalau masak apapun nggak ketinggalan dicampur gula pasir ya bun. Biasa kalau orang Jawa sukanya manis ya kan bunda. Nah ini udah siap, sekarang aku tinggal plating di sini. Ini jadinya 2 tempat ya. Ternyata banyak juga ya togenya ini. Belinya entah berapa gitu kemarin. Kemarin itu karena aku belanjanya itu mingguan gitu bun. Jadi kayaknya sekarang udah enak, tinggal nyemplung-nyemplungin aja gitu. Nah ini seperti ini ya. Ini kayak cabai ini aku udah buat di prepare di kulkas gitu. Jadi setiap mau nyambel gitu tinggal manas-manasin ya. Kalau kurang minyak ditambah minyak, kalau kurang garam ya ditambah garam gitu. Tapi itu semua kayaknya menurut aku udah pas gitu. Jadi ini tinggal ngaduk-ngaduk aja setelah dipanaskan tadi. Nah ini sambelnya gado-gado bun. Ada terong, ada teri gitu. Ada terinya teri-teri belah itu gitu. Jadi aku goreng kayak kerupuk gitu tadi ya, sampai bunyi krek-krek gitu, sampai rapuh kayak gitu ya. Ada teri, ada tahu kayak gitu. Jadi ini udah siap, sekarang aku plating juga. Udah enak dan inilah hasilnya. Nah sekarang udah siap masak ya, pastilah ya kita terus bersih-bersih perabotan yang untuk masak tadi. Ini aku cuci-cuci ya, biasa ya bun. Kalau ibu rumah tangga itu pasti nggak jauh dari piring dan piring gitu ya kan bun. Walaupun dari cuci yang namanya piring kotor tuh tetap ada gitu. Gimana bunda? Aku sambil cuci piring mau nyapa-nyapa bunda nih. Bunda ini dari mana aja ya? Aku sih sekarang kayaknya udah ini ya bun, udah udah jarang upload video kayak gitu. Kayaknya kemarin-kemarin itu selama habis lebaran kesininya itu pokoknya aku entah kenapa kok sibuk kali gitu, repot nggak ketulungan gitu. Wirawiri sih repotnya gitu, yang ada yang sakit lah, yang pak suami sakit lah, dan
Alhamdulillah kayaknya sekarang ini udah aku mau coba aktif kembali lah ya. Soalnya gara-gara itu mandek waktu itu jam tayangku sampai hilang gitu bun. Jadinya aku sedih sih gitu, kesal gitu karena waktu itu aku fokus di salah satu sosial media kayak gitu ya, di Facebook gitu yang jelas. Rupanya udah dapet dolar, nggak taunya dihack orang. Dan ternyata waktu aku coba buka lagi gitu tetap nggak bisa gitu. Aduh pokoknya aku pusing lah, jadinya aku kecewa, udah di otak-atik dibawa kesana kemari juga nggak bisa gitu. Jadi itulah, karena itu salah satu kendalanya juga. Kemudian kemarin itu kan pak suami kan lama juga gitu sakitnya gitu, sampai 7 bulanan gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah agak lumayan, udah memang belum sembuh kali sih, cuman udah lumayan lah gitu kan. Sakitnya sih sebenarnya kayaknya sih sepele ya bun, sakit herpes kayak gitu. Tapi ternyata divonis dokter katanya ini bisa-bisa sampai seumur hidup pak, katanya kayak gitu. Apa aku nggak jantungan ya gitu. Kayaknya sih biasa-biasa aja sakitnya gitu. Tapi ternyata kata pak suami itu nyeri di dalam kulitnya itu gitu bunda. Nah ini lanjut, sekarang aku mau ke videonya ya, lanjut ke videonya. Ini aku lagi bersih-bersih ini ya, bagian atas kompor ini. Udah lama juga loh nggak aku bersihkan, rupanya kotornya minta ampun. Jadi aku sampai manjat-manjat tadi bunda. Nah ini tadi kan sebenarnya udah dibersihkan itu waktu siap masak, tapi karena kita bersihkan yang atas itu jadinya kan kotor lagi. Nah ini jadi aku lap semuanya. Jadi aku nih ya bun, ini memang betul-betul kerja yang betul-betul deep cleaning ya, semuanya aku bersihkan kayak gitu. Ini gula-gula juga, sekala aku ngelap sini, aku ngelap-ngelap tempat apanya nih, mejanya gitu, aku tetap lap-lap juga wadahnya kayak gitu, karena kan uap-uap minyak itu ke situ kan berminyak kayak gitu ya. Jadi makanya ini kayak blender juga, setiap habis makan juga selalu aku lap gitu. Aku tuh orangnya kayak mana ya bun, hemat juga gitu ya kalau dibilang. Karena aku tuh hati-hati, karena kalau mau beli tuh rasanya kalau kita kepingin tuh mesti nabung dulu gitu kan. Jadi makanya kalau ada barang itu ya aku jaga kayak gitu bunda. Makanya sebenarnya kan bun, barang-barang di rumahku ini sih sebenarnya barang-barang lama kayak gitu. Tapi karena itu ya, karena dirawat jadinya masih ada aja gitu. Udah puluhan tahun loh bun, banyakan bunda di ya apanya ini, barang-barang di rumahku ini gitu. Ya kesannya jadul sih gitu, tapi ya nggak apa-apa kan, masih bisa dipakai gitu kan, masih bisa digunakan juga gitu kan. Ya udah, ngapain juga beli yang baru, karena kan itu memerlukan budget juga gitu kan, mesti banyak yang perlu gitu ya kan bun. Nah ini jadinya aku lanjut lap-lap mejanya. Ini meja makan kami ini juga lama ya, kursi makan kami ini juga udah lama, udah belasan tahun bunda. Tapi ya masih tetap ya kayak gitulah kondisinya kayak gitu. Tapi sampai sejauh ini sih belum ada rencana mau beli yang baru. Ya udah yang lama-lama itu aja aku pakai gitu kan bun. Nah ini udah siap, tadi aku tata lagi lah ya. Sampai aku lemari makan aja aku nggak punya loh bun. Karena aku bingung mau aku letakin di mana gitu juga kan. Karena kan kami kalau masak sih dikit-dikit gitu ya kan. Jadi ya udahlah, aku taruh di tudung saji aja kayak gitu. Terus kepingin juga sih beli tempat nasi yang kayak di Shopee itu gitu kan. Tapi kapan ya, kok cuma rencana aja. Memang kalau kita punya rencana, kalau belum dimulai memang ya tetap kayak gitu ya bun. Kayaknya aku belum memulai rencana-rencana itu ya. Padahal murah ya bun, tapi nantilah aku mau beli sekalian rak-rak bumbu kayak gitu. Nah ini lanjut aku bersihkan di ruangan TV itu ya. Ini aku tinggal sapu-sapu, tadi udah aku lap-lap. Pokoknya ini dapurku yang segini nih bun, capek juga lah ya kalau bersihkannya kayak gitu. Karena ini aku mau bersih-bersih kulkas, pokoknya perabot-perabotan semua tuh mau aku bersihin bun. Ini nggak setiap hari sih, kadang-kadang sampai seminggu juga ini udah nggak aku bersihkan gitu. Waktu food prep kemarin cuman selayang-selayang aja aku bersihkan kayak gitu bun. Itu sampai aku manjat-manjat ya bunda, karena kan kulkasnya tinggi. Ini juga bunda, ini kulkasnya udah 18 tahun kalau nggak salah ya, udah 18 tahun lamanya. Alhamdulillah nggak pernah rusak gitu. Jadi ya itu gitu, ini dinginnya bagus sekali bunda, kulkas ini, alhamdulillah lah gitu. Nggak pernah ada rusak gitu selama 18 tahun itu. Mereknya si LG ya.
Jadi ya gitu ya bun, kalau barang-barang di rumahku di barang-barang lama, barang-barang jadul mungkin ya. Tapi karena itu tadi ya, karena perawatan juga gitu ya. Jadi karena perawatannya itu memang betul-betul dirawat gitu, jadinya awet gitu ya. Jadi masih tetap bisa dipakai gitu, kayak ini ya kan udah 18 tahun, bayangin lama kali ya kan bun. Padahal sekarang model kulkas itu udah bagus-bagus yang 2 pintu kayak lemari itu gitu. Kepingin sih gitu, tapi nurutin kepingin ya, semua kepingin ya kan bun, tapi ya udahlah, ini aja udah apa kok masih dingin, masih bagus kayak gitu. Nah ini aku keluarin isi kulkasnya, aku lap sama kain basah gitu ya, handuk basah itu. Ini aku lap-lap. Biasanya kadang-kadang kan bun, kalau udah terlalu kotor kayak gitu, aku ngelapnya bukan kulap, aku bongkar, aku cuci gitu. Tapi hari ini kan lama kali kalau mau nyuci-nyuci kayak gitu kan, jadi ya udah aku lap-lap kayak gitu aja, dan nggak kotor kali juga sih. Itu makanan yang kemarin itu kayak bubur sumsum apa itu, aku bungkus pakai plastik wrap itu ya, jadinya aku tutup dengan plastik wrap, jadi itulah dia aku letakkan di situ gitu. Ini memang udah sekian hari gitu aku jarang sih buat makanan sendiri gitu. Entah kenapa ya, selama habis lebaran itu kayaknya aku kok males gitu, padahal bahan-bahan kue itu ada gitu ya. Tadi ini aku juga sekalian periksa-periksa juga tadi tuh apa barang-barang kue, yang bahan-bahan kue yang udah expired atau belum gitu. Tapi banyak yang belum ternyata, alhamdulillah itu. Kadang-kadang gitu bun, aku lupa kayak gitu kan, aku letakkan di mana, setelah mau pakai ternyata udah expired kayak gitu. Nah ini lanjut lagi, ini pinggir-pinggirnya ini deket pintunya ini kan seharusnya telur gitu ya bun, telurnya tuh udah habis, belum belanja, tapi ya udah biarin aja. Karena aku sekarang ini udah pakai cara baru ya, belanjanya tuh nggak setiap hari, tapi belanjanya tuh mingguan gitu. Dan ternyata setelah aku kalkulasi kayak gitu, ternyata lebih hemat ya bun, belanja mingguan kayak gitu daripada belanja tiap hari gitu. Biasanya sih kalau setiap hari itu aku belanja sampai 100.000 lebih apa gitu, pokoknya ada aja yang aku beli kayak gitu, entah kenapa ada aja gitu. Nah ini aku belanja mingguan kayak gitu paling habis 300.000 bun, cabai bawang kayak gitulah ya, ikan gitu, ayam dan lain-lainnya lah kayak gitu, cuman 300.000. Nah ternyata kan lebih hemat gitu. Udah gitu aku nggak belanja lagi gitu selama 1 minggu. Paling kalau ada kekurangan, tapi jarang lah gitu, karena aku udah prepare, memang aku antisipasi untuk seminggu ke depannya kayak gitu. Oh ternyata lebih hemat. Jadi aku mulai sekarang ini kayaknya mau nerapin sistem kayak gitu bunda. Kalau dulunya enggak bun, kalau satu hari tuh aku harus belanja gitu, misalnya untuk besok hari ini aku belanja gitu. Tapi sekarang aku enggak, selain hemat uang juga hemat tenaga gitu, hemat waktu yang jelas ya. Jadinya lebih enak kayak gitu, pagi-pagi kita udah bisa masak satset. Kalau enggak, dulu tuh aku siap masak tuh sampai jam 1-an gitu loh bun, karena belanjanya di tempat di kedai dekat rumah aku itu ngantri gitu, rame kali gitu kedainya gitu. Jadinya lama-lama terbuka juga pikiran itu ya kan, udahlah belanjanya itu per 1 minggu sekali. Kecuali belanja bulanan itu memang bulanan ya, kayak belanja kering-kering, persabunan, gula dan sebagainya, itu minyak gitu, itu baru memang bulanan. Tapi kalau yang untuk dimasak itu ternyata lebih hemat, lebih praktis, lebih efektif waktunya gitu, itu mingguan gitu, alhamdulillah ya kan. Nah ini aku lanjut lagi, ini ngelap kipas angin. Nah kipas angin ini juga bun, aduh lamanya ya Allah, udah lama kali lah ini, tak berapa tahun aku juga udah lupa. Pokoknya barang-barangnya semua lama ya kan. Tapi masih oke sih, masih oke. Kemarin tuh pernah rusak, terus diservis, udah diservis, udah bagus lagi kayak gitu. Nah mesin cuci ini juga, mesin cuciku ini juga udah 17 tahunan kayak gitu bunda. Tapi masih bagus, pokoknya masih bagus lah, masih oke dipakai gitu. Jadi ya udahlah. Nah nggak perlu beli-beli. Makanya itu ya, kalau kita punya barang itu, makanya kita itu perlu merawat barang gitu ya. Karena apa? Karena dengan merawat barang kita itu jadi hemat gitu ya, jadi awet barangnya. Jadi kan kita bisa menghemat untuk yang lainnya kayak gitu kan bunda. Kayak gitulah, aku sih belajar dari Pak suami ya. Pak suami tuh orangnya kayak gitu ya bunda, teliti kayak gitu. Jadi lama-lama aku sebagai istrinya jadi
niru gitu ya kan. Oh iya bagus juga ya, betul juga gitu kan. Orangnya disiplin sih Pak suami itu orangnya gitu. Jadi ini lanjut, ini tangga-tangga mau ke jemuran atas dan gudang ya Bunda, aku sapu, tapi gudangnya biar aja lah, besok-besok aku sapu, anak aku suruh nyapu. Karena kalau udah nyapu gudang itu biasanya tuh kita pasti mata kita terlihat ama ini itu, jadi lama kayak gitu. Jadi makanya aku kalau mau bersih-bersih gudang itu aku harus menyediakan waktu khusus gitu Bun, yang lama kayak gitu. Nah demikianlah ya Bunda videoku kali ini. Jika ada yang salah-salah kata dalam penyampaian di videoku, aku mohon maaf ya Bun. Terima kasih buat bunda-bunda yang udah klik video aku, dan yang baru hadir aku juga ucapkan terima kasih. Nah demikian, next my video. Assalamualaikum.